Udah kelar, udah berminggu-minggu saya teriak dari bawah nggak dinaik-naikin. Oh. Iya. Iya. Betul nggak? Bahasa apa gitu? Betul nggak yang dikatakan Bang Holong tadi? Kenapa? Gereja itu bisnis, urusan duit. Ini saya ngomong ya, kita nggak pungkirin ya, di setiap gereja itu ada yang begitu, ada yang begitu, tapi juga ada yang tulus. Sama seperti di Islam pun banyak juga, betul nggak? Nggak pernah. Nah, itu Nggak ada urusan duit itu, nggak ada. Nggak mau mengakui. Nggak ada. Pernah nggak? Masjid saya aja nggak pernah kekurangan duit di sini. Nggak pernah. Iya, pernah dengar Ustaz Mansur nggak? Pernah dengar Lah, Ustaz Mansur? beda kan dengan masjid dengan pribadi personal orang, beda. Maka itu di masjid loh, dia minta duit loh, minta Di mana sumbangan. di masjid? Banyak, pakai nonton. Siapa? Itu bicara oknum, Cuk. Lah, Ustaz Yusuf itu kan Mansur. kalaunya Anda menyebutkan satu orang, tapi kalaunya di masjid kami nggak ada urusan duit itu, nggak ada. Saya mau tanya sama Anda, dia minta uang di masjid apa enggak? Siapa? Jawab, Yusuf Mansur. Loh, mana saya tahu? Nah, saya kasih tahu makanya biar Anda nggak gagal paham. Kita nggak pungkirin, kita harus jujur bahwa di gereja ada juga orang yang bermotivasi tidak baik, tidak benar, itu ada. Tapi kita nggak pungkirin juga banyak orang yang berani korbanin nyawanya loh buat penginjilan dan lain sebagainya. Paham nggak saya maksud? Anda harus jujur juga. Contohnya kemarin nih kasus kerusuhan, ya, Ustadz Yusuf Mansur dihujat lagi sama orang gara-gara dia minta sumbangan buat orang yang mati itu. Tahu nggak ceritanya? Saya nggak mau tahu urusan orang. Anda kalau nggak mau urusan orang, Anda jangan tahu urusan gereja si Holong. Nah, Ayo fans sama saya. kalau urusan orang itu biarkan dia sendiri yang pusing, nggak usah saya pusing. Anda Gitu. bilang nih, saya garis bawahin ya. Jadi kalaunya saya fokusnya ke lintas agama, saya nggak akan. Saya garis bawah, saya garis bawah ya. Anda tidak mau tahu urusan orang, betul ya? Tadi Anda ngomong gitu ya. Iya. Tapi Anda mau tahu urusan gereja si Holong, bukan ke orang juga. Gereja apanya? Anda tidak mau tahu urusan orang. Tapi Anda mau tahu urusan gereja si Holong. Anda ketawa-ketawa dari tadi. Gerejanya si Holong kayak gitu. Betul. Ya iya, Betul, wajar saya bertanya. Loh, ya berarti Anda mau tahu dong. Ya iya, saya nggak mau tahu tentang gerejanya atau mau urusan apapun nggak mau tahu saya. Tapi bagaimana sistemnya, wajar saya bertanya. Gitu. Kalau saya katakan begini, saya akan jujur. Nggak bisa bedain rupanya. Tidak sedikit gereja yang punya motivasi, ya. Tadi yang Holong itu ngomong bener. Ada gereja yang memang itu punya pribadi. Bapaknya meninggal, anaknya meneruskan. Padahal anaknya belum tentu punya kapasitas untuk meneruskan menjadi seorang pendeta. Itu betul. Tetapi Anda nggak bisa tutup mata juga. Banyak gereja-gereja Protestan seperti HKBP, GKI, GKJ, itu mereka tuh gereja bersama. Tidak ada bosnya di situ. Semua saling melayani, betul nggak? Tolong. Betul ya? Maka saya harus katakan jujur. Anda pun juga harus jujur sama saya. Dari kalangan Anda juga banyak sekali ustadz-ustadz, sampai salah satu begini. Anda lihat nggak tuh? Ya. Masalahnya gini, Bang. Ente itu membandingkan sesuai. Anda membicarakan gereja dengan satu personal orang. Beda. Itu sama membicarakan juga orang. Coba kalau bandingin itu apple to apple kan kayak gitu. Jangan gereja dengan satu personal orang. Aneh. Saya bertanya sama Anda, itu yang si Holong ngomong itu pendeta atau gereja? Gereja. Seperti itu. Ya pendetanya lah. Anda makanya nggak nyampe otaknya. Yang berbicara dibilang tadi mengenai uang. Betul nggak tadi Holong bilang gitu? Yang ngomong orang apa gereja saya tanya? Ya orang pasti pengurus gerejanya lah. Orang, betul. Iya. Saya pun ngomongin orang di kalangan Anda. Anda lihat gak Habib tuh? Ya, nih begini nih. Cuy, apa duit? Apa itu? Anda nggak bisa ngelihat orang sebelah mata seperti begitu.
Wah, Anda seneng banget seperti Gila Tolong tadi ngomong kan? Gak ada urusannya dengan Habib yang kayak gitu. Beda cerita. Itu Islam bukan saya tanya, Manda. Beda cerita yang Anda itu. Islam, Anda nggak ngalah kan? Kalau itu kan tidak ada dilakukan di masjid. Bentar dulu, ya. Nah, oke, terus. Yang dilakukan itu tidak ada di masjid, kan kayak gitu. Tidak ada juga paksaan harus dibeli, nggak ada. Saya mau tanya sama Anda. Nggak ada juga paksaan harus percaya, nggak ada. Tunggu sebentar. Ketika Habib sama Ustadz itu meminta duit, itu bukan di masjid. Jawab. Bukan. Gimana? Lah, orang cari duit di luar, ngapain di masjid? Di masjid orang tempat ibadah, ngapain ngomongin duit? DKM masjid pun ya, nih dengarkan ya, DKM masjid pun ya, pengurus masjid pun tidak pernah membicarakan duit di dalam masjid. Pasti ada ruangan khusus. Kata siapa? Apa bicara duit dalam masjid? Masjid itu tempat orang beribadah. Aduh, oke, stop ya. Berarti Anda sudah tahu, sekarang tahu ya. Sekarang mau bahas apa? Beda. Coba membanding itu apple to apple gitu. Iya. Oke, setelahnya Holong deh. Holong tahu nggak? Ustadz Yusuf Mansur. Enggak. Nggak tahu. Tahu nggak Habib suka apa namanya? Cuy-cuy ke air aqua orang lalu dapat duit program, tahu nggak itu ceritanya? Jujur. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Berarti kamu kurang searching. Makanya saya bilang kamu nonton yang benar supaya kamu nggak kekurangan literasi dan kekurangan wawasan. Ya, supaya kamu tahu. Kalau kamu benar-benar mau belajar Kristen, Alkitab. Saya mau tanya sama kamu udah baca Alkitab habis belum? Belum, Bang. Oke. Kamu jangan putuskan sesuatu sebelum kamu pertama baca Alkitab habis. Yang kedua, kamu harus bertanya pada orang yang tepat. Karena orang buta nggak mungkin nonton orang buta juga. Paham maksudnya? Contoh gini ya, sekarang gini. Betul. Tolong sekarang kamu diam. Saya debat sama si Ustadz ini ya, satu ya. Kita bahas apa? Baik, Bang Holong diam dulu ya. Santai dulu ya. Diam ya. Nonton aja. Mau bahas apa? Dia pintar apa enggak? Saya mau tanya. Oke. Kita mau bahas yang kemarin nggak tentang iblis itu pahlawan atau bukan? Pahlawan atau bukan? Kayak kalau itu basi sih, ya. Udah banyak dari teman-teman Kristen membantah, tapi jawabannya tetap beda-beda juga sih. Iya. Yang lain lah. Jaki aja saya nggak pakai karena apa, sempit pembahasannya itu. Nah, kata siapa sulit? Sempit. Si Juma aja debat sama saya masalah ini di-kick saya akhirnya. Sempit pembahasannya kayak gitu. Bukan masalah ajaran, bukan masalah ini hanya masalah doktrin kan kayak gitu. Coba bukan masalah doktrin. Yang fundamental yang ada di dalam agama itu yang dibahas. Oke. Kita ngomong mesti pakai dalil, setuju nggak? Ya iya. Ya kan? Oke. Sekarang ketika Anda bertanya, apakah iblis pahlawan di dalam penyalipan tersebut? Enggak, saya nggak menanyakan itu kepada Anda. Ya, Anda kan naikkan komentar judulnya. Ya udah, bahas judulnya aja, salib rencana iblis atau Tuhan. Oke, kita bahas ya. Oke. Saya kasih ayat dulu ya. Boleh gedean saya? Gimana cara pindah-pindahnya? Kayak gitu. Gedean saya? Oke. Bentar ya. Yang saya mau tanya gini. Sebentar ya. Anda kira-kira Anda tahu nggak kalau misalnya ketika Yesus disalibkan, iblis itu tahu nggak bahwa itu terjadi keselamatan? Lah, nggak ada tekstualnya kan itu? Makanya saya tanya. Kalau nggak ada tekstualnya, ngapain Anda tanya? Kayak gimana sih? Kalau udah dibilang harusnya ngerti. Kalau nggak ada tekstualnya nggak perlu Anda tanyakan. Maka itu saya mau tahu kepintaran Anda sampai di mana. Saya mau kasih tahu kontekstualnya. Saya mau kasih tahu dalilnya sama Anda. Sebelum saya kasih tahu, saya mau tanya sama Anda. Ketika iblis menyalibkan Yesus, saya mau tanya, apakah iblis tahu dengan penyalipan itu terjadi keselamatan?
Nggak tahu, saya nggak tahu urusannya itu. Nah, oke ya, teman-teman lihat ya. Uncup ini bilang dia nggak tahu, berarti memang dia kurang dia kurang pengetahuan. Bukan nggak tahu, nggak tahu iblis itu tahu selamat atau enggak ya. Karena itu nggak perlu saya ketahui. Karena apa? Karena tidak berkaitan tentang pembahasan. Betul. Karena gini, kenapa Anda bilang kagak tahu? Karena memang Anda kagak tahu, makanya Anda punya pertanyaan itu di atas. Ya iya, kalau Anda tahu coba di mana iblis mengetahui. Bentar, sebentar. Seharusnya saya balik tanya. Ketika saya bilang saya tidak tahu, Anda jelaskan di mana tertulisnya bahwa penyelamatan itu diketahui iblis. Oke, saya akan jawab ya. Berarti Anda nggak tahu ya, setuju? Nggak tahu saya. Tekstual ya. Nah teman-teman, yang 8.700 orang ini perhatikan ya, dia tidak tahu. Tidak kalau tahu iblis itu ya sendiri tidak tahu bahwa terjadi keselamatan ketika Yesus disalibkan. Ya, saya baca ya. Iya, karena saya bukan teman iblis, bukan. Ya, oke. Itulah memang Anda. Iya, makanya saya nggak tahu. Saya nggak berteman dengan iblis masalahnya. Ya. Masukkan dalilnya ya, dengar baik-baik ya. Ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, ya, yang tersembunyi dan rahasia. Ya, perhatikan, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi Elohim, bagi kemuliaan kita. Nah, ayat 8 nih. Tetapi, ya ini, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal apa? Mengenal hikmat dan rahasia itu yang tadi, yang di atas itu kita baca. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, ya, dia tahu rencananya nih, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jelas di sini. Ada baca apanya? Apanya? Nah, sesuai Anda mengatakan saya sudah bilang nggak tahu. Yang mana tekstualnya iblis itu mengetahui penyelamatan di kayu salib mana? Ini saya bilang iblis bukan itu sesuai yang tertulis tekstual. Ini ada ayatnya. Penguasa dunia ini. Ada nggak di situ kosakata iblis, ada nggak? Yang kuning tuh. Penguasa dunia ini iblis loh. Penguasa dunia iblis. Penguasa dunia ini iblis. Ya, yang tidak mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, tunggu sebentar. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Penguasa dunia iblis. Oke, tunggu sebentar. Ini ya, saya balikan dulu ya. Nah, ini dalilnya ya. Jadi, iblis itu nggak tahu dengan penyalipan itu terjadi keselamatan, nggak tahu. Lalu Anda bertanya di atas. Makanya nggak tahu. Iblis. Tunggu, nah maka itu karena Anda nggak tahu, tapi Anda sekarang lebih tahu dari orang Kristen. Kayak gini, salahnya pula Anda di situ. Itulah Anda merasa pinter. Salahnya Anda di situ. Anda saya nggak tahu tentang masalah iblis mengetahui penyelamatan. Bukan berarti saya nggak tahu isi kitab Anda, bukan kayak gitu. Nyatanya Anda nggak tahu kok. Aduh, memangnya tertulis. Mana iblis mengetahui penyelamatan di kayu salib? Mana teksnya? Itu dalilnya ada. Itu dalilnya ada. Penguasa itu tidak tahu. Udah dibilang. Saya lebih bagus saya ngomong jujur saya nggak tahu karena iblis kan kayak gitu ya. Jujur udah saya nggak tahu. Karena tidak ada tekstualnya iblis itu mengetahui Yesus itu diselamatkan gitu di penyalipan itu. Jadi seharusnya Anda yang bertanggung jawab tampilkan secara tekstual. Ini tekstualnya dalilnya. Mana ada kosakata iblisnya? Anda ngerti tekstual nggak sih? Nih ya. Anda ngerti tekstual nggak? Oke, saya baca lagi ya. Penguasa itu siapa? Dibaca ya sebentar ya. Kita lihat. Penguasa itu siapa? Ya, lihat, perhatikan ya. Nih, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas penguasa siapa sini? Roh-roh jahat di udara. Ini pasukan iblis semua, kerajaan iblis, kerajaan kegelapan.
Ini Itu artinya Anda memahami secara konteks. Ini apa sih orang ini ya? Rupanya nggak nyambung dari tadi. Makanya saya ngomong kagak tahu ya, karena saya nggak tahu karena iblis itu apakah mengetahui atau tidak penyelamatan di kayu salib kata Anda. Secara tekstual saya nggak tahu kata saya. Udah berapa kali? Seharusnya Anda tunjukkan sama saya. Secara tekstual paham, bukan konteks. Itu tekstual bukan itu dalil bukan tekstual berarti tertulis iblis tidak tahu penyelamatan di kayu salib kayak gitu tekstual. Itu dalil bukan saya tanya. Itu dalil bukan Anda, saya heran Anda ini bisa nggak membedakan teks dengan konteks gitu. Saya mau tanya, itu dalil apa bukan saya tanya? Ya jelas lah, Anda nolak dalil. Enggak ada tekstualnya. Makanya tentang kekristenan. Makanya saya bilang nggak tahu ada tertulis tekstual kayak gitu. Aneh heran saya. Teman-teman lihat ya, itu orangnya. Lihat ya teman-temannya. Ditanya konteks, diminta teks yang disajikan konteks, nggak pernah nyambung gitu. Loh, ini kan memang dalil saya tanya. Betul kan? Nah, makanya kalau nggak ada tekstualnya, Anda jujur nggak ada gitu. Tapi saya jelaskan secara kontekstual, baru kita hargai. Jangan Anda ngotot teksnya ada. Ini pakai dalil yang saya tekstual. Maka teksnya harus ada seperti yang Anda katakan sama saya. Tunggu sebentar. Anda itu tanya makanya itu iblis apa? Salib itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Kan ngaco, Anda nggak ngerti memang. Sama seperti begini, saya mau tanya ya. Ada orang berencana berbuat jahat di rumah Anda, ya kan? Akhirnya tanpa disadari dia terjebak dalam rumah Anda dan dia nggak bisa keluar lagi. Saya mau tanya sama Anda, yang punya rencana itu siapa sebenarnya? Yang punya rencana pelaku. Nah, lalu ketika orang masuk ke rumah Anda, dia masuk dalam jebakan itu rencana bukan? Terus apa analoginya dengan penyalipan itu? Nah, itulah. Ketika ya, coba Anda menganalogikan ke rumah seperti itu, apa korelasinya? Oke. Maka itu Anda nggak bakal nyampe sih ngomong gini. Karena otak Anda itu maaf ya, terlalu rendah SDM-nya gitu. Mohon maaf, SDM Anda sangat rendah gitu bagi saya. Kenapa? Karena Anda membuat sebuah analogi itu tapi kagak pernah nyambung gitu. Oke. Sekarang gini. SDM Anda bukan nggak nyambung, Anda masalahnya. Sekarang gini. Itulah ketika kasih analogi yang gampang, Anda nggak ngerti di situ. Makanya kalau membuat analogi itu dijelaskan apa korelasinya. Gantian. Coba saya dengarkan dulu. Anda menjelaskan pakai analogi, korelasinya seperti apa? Jelaskan. Tunggu sebentar. Memang itu saya jelaskan. Makanya ketika Yesus disalib, betul iblis merencanakan penyaliban Yesus, tetapi di balik rencana iblis itu ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Terjadi keselamatan gitu loh, paham nggak? Penyelamatan itulah terjadi sama seperti Anda naik mobil dijahatin sama orang, ya kan? Ketika Anda dijahatin sama orang, mobil Anda nabrak dan airbag Anda keluar dan Anda akhirnya tidak mati. Yang punya rencana siapa? Yang pertama punya rencana iblis. Orang jahat pengen buat Anda nabrak, itu betul. Tapi ketika airbag itu keluar nyelamatin Anda, itu rencana yang punya mobil, yang pencipta mobil itu. Sama, Yesus pun ketika dia mati, dia tahu dia akan mati. Tapi itulah antisipasinya, keselamatan terjadi. Beda sama Anda, kalangan Anda. Kalau Anda sudah bukan untuk menyelamatkan neraka. Betul gak saya ngomong? Rencana bisa tercampur, rencana Tuhan bisa bercampur dengan iblis gitu. Atau hanya kebetulan saja Yudas Iskariot yang dibisiki iblis rencananya itu satu dengan rencana Tuhan. Masa kayak gitu? Enggak lah. Tuhan terus sudah tahu. Tuhan itu sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa dan iblis ujung-ujungnya akan menyalahkan Yesus. Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan menciptakan antisipasinya supaya terjadi keselamatan buat manusia. Itulah hebatnya rencana Tuhan. Antisipasi apa? Modar juga kan Yesus yang di kayu salib.
beda sama agama Anda. Modar juga kan Di jadi mana kayu salib, betul ada nggak? ayatnya dikatakan bahwa orang Anda pasti menghampiri neraka, betul nggak itu saya tanya? Aduh, Anda nggak paham tentang itu. Nggak bakalan paham. Iya. Beda. Saya Kalau dia agak heran benar-benar- tadi ya teman-teman semuanya tentang masalah yang dia sampaikan gitu. Saya heran gitu. Itu kan Anda nggak nyampe ininya. Sekarang saya mau tanya aja kayak gini. Iblis Oke. itu ada nggak andilnya di penyalipan? Iblis itu punya rencana untuk menyalibkan, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk keselamatan. Jadi iblis dan Tuhan berencana sama-sama kayak gitu. Wah, berbeda dong. Sama gini loh, orang menciptakan mobil, di mana mobil itu diciptakan untuk ada airbagnya supaya terjadi keselamatan. Ketika dia menciptakan itu ada rencana untuk keselamatan itu, saya mau tanya, apakah si pencipta mobil itu tahu bahwa mobil itu akan tabrakan satu waktu? Nggak nyampe Anda kan? Tahu gak pencipta mobil itu tahu pasti satu waktu mobil yang dia ciptakan itu pasti akan nabrak, tahu gak? Yang nggak tahu, pasti nggak tahu, tergantung pengemudi. Kalau dia nggak tahu buat apa diciptakan airbag, Anda berpikir makanya nggak nyampe otak Anda itu. Oh, kalau dia nggak tahu, ya buat apa airbag itu kan kayak gitu. Pencipta mobil itu menciptakan airbag karena dia tahu satu waktu mobil itu pasti tabrakan. Dia menciptakan antisipasinya. Oh, Sama gitu. ketika Tuhan tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa, ya, dia tahu manusia akan digoda sama iblis, dan dia tahu iblis akan berbuat jahat. Dengar baik-baik, Tuhan menciptakan itu semua dalam blueprintnya, namanya blueprintnya untuk terjadi keselamatan. Ya, Ketika itu Yesus beda disalib, konsepnya dengan iblis sudah mobil. tahu. Beda Tunggu sebentar. jauh. Nah, maka itu Anda Nggak nyambung berarti Anda ke mobil itu. Iya kan, makanya analogi nyampe. Anda ini yang benar kayak gimana sih? Anda nggak mau Puter-puter jujur. Anda mencontohkan mobil, ya analoginya kagak kena dengan penyalipan Yesus. Itu Nggak nyambung. samanya. Nggak nyambung. Sama halnya. Itu. Nggak nyambung. Makanya saya bilang, Coba analogi inilah itu saya yang bilang, pas ngomong gitu loh. sama orang-orang muslim gak bakal nyambung. Mereka Gak bakal nyambung. nggak nyampe. Yang kita gini, Jauh, yang saya saya tahu. pertanyakan Benar, itu, Bang. Beda Ya. jauh. yang saya Contohnya pertanyakan ada nggak? kasih Ada gampang nggak? tadi. Gini loh. Orang masuk nih, orang jahat masuk. Dia rencana untuk buat jahat di rumah kamu. Tetapi kamu sudah punya antisipasi rencana. Kalau orang jahat masuk ke rumahmu, dia akan terjebak. Nah, Bang Holong jawab tuh. Lalu, yang saya mau tanya begini, bukankah si orang jahat punya rencana jahat? Betul punya rencana, betul. Tapi kamu sebagai penghuni rumah punya rencana untuk antisipasi juga, betul nggak? Paham nggak sih maksud? Supaya orang tidak bisa ya melakukan sesuatu yang jahat dan akhirnya kamu diselamatkan. Sama ketika Yesus juga disalib, itu Tuhan udah punya rencana. Allah itu sudah punya rencana untuk supaya terjadi keselamatan itu. Apakah Yesus tidak tahu dia akan disalibkan? Oh, dia tahu. Dia berkata, marilah kita pergi ke Yerusalem. Sudah ayatnya. Lalu kedua, dia ngomong, anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan. Dan pada hari ketiga dia akan, dia udah tahu. Bagaimana Anda bilang dia nggak tahu? Terus? Lalu dengan penyalipan itu, Alkitab sudah berkata tadi, saya bilang tadi, andai kata Jadi- penguasa itu tahu itu terjadi keselamatan, maka Yesus tidak akan disalibkan. Karena dia tidak tahu, maka disalibkan oleh Yesus. Justru lewat disalibkannya itulah Yesus mati dan dia bangkit pada hari ketiga, dan maut tidak berkuasa atas dia. Maut tidak berkuasa atas dia, maka dia bangkit pada hari ketiga. Beda sama Nabi Anda. Heran saya. Silakan. Bang Holong silakan. Bang Jack, kalau Bang Jack. Ya. Tadi saya orangnya masih ingin belajar Bang Jack ya. Ya Bang berbicara tentang Yesus disalibkan untuk penyelamatan ya kan Bang. Karena saya mau tanya dulu Bang, itu penyelamatan untuk manusia semua sebelum dia atau hanya setelah udah ada dia? Nah, makanya tadi kutanya sama Holong, betul ya?
Long, kamu mau belajar kekristenan, kamu sudah baca Alkitab dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu belum? Kamu jawab belum, betul? Semuanya itu ada jawaban, Long. Yesus mati untuk semua orang. Alkitab mengatakan, lihatlah anak domba Allah penebus dosa dunia. Artinya semua manusia tujuannya adalah diselamatkan. Berarti penyelamatan. Ayatnya kan ada, saya bilang tadi. Saya berikan ayatnya. Gini loh, kan Penebus dosa kalau kita dunia. bicara Adam dan Hawa kan sebelum ada Yesus. Kenapa? Kalau kita ikuti sejarah kan contoh itu Hawa itu kan sebelum ada Yesus. Betul. Nah, penyelamatan penebusan dosa. Tapi setelah Ya. udah Hawa udah nggak ada lagi, Yesus datang. Dia juga yang ngelamatin dosa itu. Saya jawab ya. Kamu pernah dengar nggak? Ketika Yesus mati pada hari ketiga, ya dia bangkit. Sebelum dia bangkit, saya mau tanya dia kemana? Udah baca belum? Belum baca kan? Oke, akuin kamu belum baca ya. Biar kamu pintar dan kamu jangan sampai tersesat sama orang. Bahaya kamu. Nyesal kamu nih kalau udah tersesat. Ketika dikatakan Yesus itu mati, di dalam kitab Petrus dikatakan apa? Dia turun ke dunia orang mati. Dia menyelamatkan orang-orang yang dulu sebelum dia. Itu ayatnya ada. Dia menginjili orang-orang yang sebelum Yesus turun ke dunia. Di mana? Di dunia orang mati. Itu ayatnya ada. Paham? Iya. Tuh kan? Saya kalau ngomong tinggal dia tetap akan ketawa. Iya. Dia tetap akan ketawa. Kenapa? Karena Ya, dia iya. nggak ngerti. Tapi dia merasa paling pintar tentang kekristenan. Karena gini, ngarang bebasnya sempurna. Mana saya? Ngarang bebasnya sempurna masalahnya. Itu ayatnya kok. Gini ya, Bang Jack. Ya. Pelan-pelan kalau diskusi satu kita. Saya memang sih kalau Bang Jack tadi bilang untuk mempelajari kitab itu ya bisa dikatain 100% Ya. dari 100%. Oke lah, saya terima dulu. Karena saya hanya pakai logika dengan pendengaran ataupun sekedar baca gitu kan Bang. Oke. Dalam logika saya, seorang sang kuasa, sang cipta, ya, berarti maha seluruh, Bang. Ya, maha seluruh. Tadi ini salib rencana iblis atau Tuhan. Di sini saya ada masuk akal, Bang. Masa seorang sang cipta, sang kuasa udah mengetahui segala-galanya bisa dimasukin oleh rencana iblis gitu. Gimana? Bisa dimasukin rencana-rencana iblis. Maksudnya gimana? Contoh Yudas Iskariot, Yudas yang mengkhianati dia, yang jual dia. Iya. Itu kan yang datang ke Yudas. Jelasnya kan suara iblis toh. Itu iblis. Ya itu iblis. Nah sekarang gini, masa seorang iblis bisa menjalankan aksi dia dalam ini berbahasa apa gitu ya? Aksi dia terhadap Tuhan yang maha tahu, maha segalanya gitu. Oke, saya mau tanya sama Anda ya. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia akan dikhianati sama Yudas? Jawab. Ia tahu. Tahu. Pintar ya? Ya. Kalau dia tahu, kenapa dijadikan seperti pembiaran itu terjadi? Nah maksudnya? Yesus sudah kasih tahu kan bahwa ada satu orang di antara kamu kan mengkhianati saya. Betul nggak? Tahu. Kenapa dia biarkan itu terjadi? Karena dia tahu bahwa keselamatan itu akan terjadi ketika terjadi penyalipan itu. Jadi sekarang ini Anda jangan memakai logika Anda seakan-akan kok seorang Tuhan yang besar, kok dia bisa dimasukin seperti begitu. Itulah saya bilang, karena Anda memakai Anda memakai pikiran duniawi Anda. Anda nggak pernah serius mau merenungkan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, Anda sudah banyak dipengaruhi sama orang-orang yang salah dalam pikiran. Akhirnya Anda tidak punya pikiran seperti itu. Gini loh, berarti itu kan penebusan manusia dari dosa kan? Iya. Ya, sekarang pertanyaan saya, setelah Yesus naik, dia kan naik setelah 4 bulan. Iya. Nah, dia memberitakan dengan ke seluruh
pengikut Iya. dia untuk memberitakan Injil ke seluruh. Betul. Betul. Betul ya kan? Nah, Iya. berarti orang Kristen itu udah ditebus dari dosa. Iya. Berarti menurut Bang Jack sekarang ini orang Kristen nggak ada dosa. Nah, saya jelaskan sama Anda ya. Anda tahu gak akibat dosa itu ada 2 hukuman? Nggak paham kan? Puyeng. Maka itu Anda gak bakal sampai ilmu Anda. Orang berdosa di dunia ini, dia mempunyai hukuman 2. Satu hukuman di dunia, yang kedua hukuman kekal. Hukuman kekal inilah yang ditebus sama Yesus. Ketika Anda terima Tuhan Yesus secara pribadi, Datanya di mana Anda itu? selamat. Maka saya bilang tadi, Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda akan tahu. Contohnya Yunus diutus ke Niniwe, supaya Tuhan nggak mengobrak-abrik rakyat Niniwe itu. Itu bicara hukuman apa? Itu bicara hukuman di dunia. Tetapi ada lagi hukuman yang namanya hukuman kekal. Nah, tapi gini loh Bang. Pertama kita sang cinta, sang kuasa itu adalah Tuhan. Iya. Ya, iya. Tapi saya gini loh Bang, saya pertama kali mengatakan ini sama apa ya Bang? Saya itu orang belajar. Saya selalu saya selalu berurusan kata-kata saya dengan kata belajar. Bagus. Belajar tapi mesti berpikir secara netral ya. Ya. Oke, silakan. Tapi gini loh Bang, secara pembelajaran saya Bang, saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan Bang. Gimana lagi? Saya salah kan? Kenapa? Saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Iya, gini. Karena memang dari semulanya kamu itu tidak pernah punya hati yang percaya sama Tuhan Yesus. Waduh. Dari awalnya. Karena kamu cuma Kristen, disebut Kristen tradisi. Paham maksud saya? Sejak lahir kamu sudah Kristen, betul nggak? Betul. Betul ya? Itu namanya Kristen tradisi. Orang Kristen tradisi itu belum tentu benar-benar orang percaya. Tetapi kalau kamu benar-benar orang percaya, pasti kamu akan mengakui Yesus Tuhan. Gini Nah, loh. makanya saya bilang begini. Oke, tunggu sebentar, jelasin dulu. Kalau kamu punya hati percaya, maka kamu mau belajar untuk mencari kebenaran. Gini loh, tunggu bentar Bang Jack. Saya nggak suka dengan kata-kata imani saja. Oh, jangan. Saya nggak bilang begitu. Apa keluar dari mulut saya kata-kata imani saja? Nah, dengar dulu. Makanya ini Bang Jack ini berbeda Ya. dengan apa lainnya, yang lain. Ya, gini. Saya pertama nggak suka dengan kata-kata imani saja. Yang kedua, kalau mereka mengatakan Yesus Tuhan, saya minta data yang valid daripada kitab. Oke. Bukan hanya omongan. Oke. Mau saya tatar di sini? Boleh. Mau IPI? Mau? Ya, boleh. Nggak apa-apa isi IPI? Cukup, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ayo coba. Oke. Gini ya. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, Saya jawab, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. ya. Ya, ini akan bisa berkembang kemana-mana pikiran nih. Ya, harus saya kasih tahu. Kenapa ada interreligiasi? Ada Tritunggal, ada SSC, Saksi Yehova, kenapa ada Mormon, kenapa ada Children of God, dan lain sebagainya. Saya kasih tahu. Ya. Yohanes 1 dikatakan jelas, ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Dan terjemahan itu bukan firman itu bersama dengan Allah, bukan, itu salah. Terjemahan LAI itu banyak salah. Ya, ini saya ngomong ya. Terjemahan LAI itu banyak salah. Sebenarnya terjemahan itu gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu berbicara tentang Allah, dan firman itu adalah Allah. Gini loh. Paham itu? Tulisan yang Tunggu. sebenarnya Bang, tulisan yang sebenarnya aku minta. Itu manuskrip aslinya yang diterjemahkan ke LAI. Tetapi LAI salah menerjemahkan. Paham gak sih ngomong? Paham gak? Ada pula lah istilah salah di Alkitab. Maka itu tuh nggak paham sampai situ. Maka itu tuh nggak paham sampai situ. Tapi kau merasa lebih tahu. Angkat tangan Bang ya, kalau Bang Holong angkat tangan Sekarang aja. gini. Kalau ada yang namanya salah ya Itulah saya bilang. direvisi Karena dari dulu. awal kau sudah lihat itu murka. Itu nggak pernah percaya. Ku sudah kasih jelas. Manuskrip aslinya tidaklah demikian penerjemahannya.
Makanya LAI itu banyak berbuat masalah dalam terjemahan. Ya. Saya akui Alkitab itu adalah sebuah buku suci yang isinya tidak ada pimpinan-pimpinan dan keraguan. Ya, ketika laiku mengatakan tulisan itu sudah disalah terjemahkan, berarti itu nggak Alkitab lagi namanya, Bang. Saya kasih tahu ya, dengar baik-baik ya. Terjemahan itu bisa salah. Kamu bisa salah gak menafsirkan ngomongan saya? Oke. Bisa. Ya. Lalu temanmu satu lagi bisa salah gak menafsirkan ngomongan saya? Bisa. Apakah sebenarnya omongan saya salah? Aslinya? Tahu. Ya tidak lah. Tahu. Itulah yang saya bilang, manuskrip aslinya sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Gini Yunani. loh, Bang, aku minta Tunggu, tulisan tunggu, asli sebentar. dalam Alkitab itu, Bang, dalam Alkitab itu. Ya. Kenapa? Aku minta isi dan tulisan benar dalam Alkitab itu yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya ku jelaskan sama kau nih Holong sekarang nih. Paham gak aku bilang? Terjemahan itu banyak. Ada King James Version. Oh wait, saya tengok nggak tahu. Ada Gak NIV, nyampe dia Bang Holong, gak nyampe. Ada LAI, tahu nggak? Ada TB1, ada TB2, tahu? Dengar lu, Bang. Banyak saya tanya. Ya dengar dulu, Bang. Abang Iya. boleh gua. Oke, silakan. Bang Holong, boleh saya sedikit menegaskan gitu ya sama dia. Kata Bang Holong itu dia minta tekstual asli dari Yunani yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Teksnya mana? Kan saya mau jelaskan dulu ini. Ya dengar, Bang, ya. gini. Ya, maaf CP. Bang, itu Ya. kitab yang Bang bilang salah. Ya. Benar semua, Bang. Sedangkan tulisan manusia kita ini, lihat, Bang, gak ada yang salah, Bang. Nama ini, agama ini semua lengkap, Bang. Masa Alkitab abang bilang salah teksnya, Bang? Nah, itulah berarti memang kau tak mau belajar. Kau sudah Bukan kasih gak mau tahu. belajar, Bang. Seolah-olah aku dibodoh-bodohin. Bukan. Omongannya kemana? Nih, saya mau tanya sama kamu sekarang. Alkitab yang kamu punya Alkitab kan? Punya. Alkitab itu terjemahan apa bukan saya tanya? Terjemahan. Nah, lalu kalau namanya terjemahan, saya mau tanya, orang menerjemahkan itu sesuatu dari aslinya bisa salah atau enggak? Wah, Bisa. bisa. Nah, kenapa kau tadi bilang Alkitab salah-salah bagaimana? Kau serius Jadi- ngakui sekarang, Pak? Yang diterjemahkan Oke. itu bisa salah, betul gak saya tanya? Oke, sekarang gini aja lah. Berarti Alkitab yang sebenarnya bukan Alkitab kita. Bagaimana? Alkitab yang sebenarnya mana, Bang? Alkitab itu kamu bisa googling bahwa terjemah aslinya itu manuskrip itu sampai sekarang masih ada. Dalam Alkitab manuskrip Google. Tunggu Ya, sebentar. Alkitab Google. Bang. Sinaiticus Ya. dan lain sebagainya itu ada aslinya. Makanya ketika kau tidak mau belajar, kau dibodoh-bodohin sama manusia seperti ini. Paham yang ku maksud? Itulah yang ku bilang gini loh. Oke, kamu nggak mau ngerti dengan apa yang ku jabarkan tadi kan? Oke, Gak gua apa-apa, langsung Bang. aja. Aku belajar juga, Bang. Ya, gak apa-apa. Oke, gue langsung aja ya. Nih, contoh gini. Kamu tau gak Yesus itu disebut punya sebutan banyak dalam Alkitab. Anak domba Allah, tahu? Ya, Sebutan sebagai anak manusia, tahu? ya, Disebut dengan anak Allah, tahu? betul. Oke, sekarang gini. Itu Ya. saya temukan, tapi dikatakan Yesus sebagai Tuhan nggak ada. Oke. Oke, bentar ya. Aku bacakan ya ayatnya ya. Biar kau tahu ya. Oke. Ini cerita tentang di mana ya. Ini sudah sebenarnya kalau Anda mau jujur Anda akan mengakui bahwa ini adalah benar. Ya. Ini cerita tentang ya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat ya. Kira-kira orang Farisi mempermasalahkan murid Yesus kan, dan akhirnya ya kenapa mereka mempermasalahkan? Karena hari Sabat itu. Lalu Yesus ngomong gini, dengar baik-baik ya, dengar baik. Kalau kamu mau jujur nih, ya nih. Baca gitu ya.
Karena anak manusia, ini anak manusia A-nya besar, M-nya besar siapa? Jawab. Kurang jelas bang. Burem, Udah jelas kan? Tuh. burem. Anak manusia ini A-nya besar, M-nya besar, lihat. Kagak kelihatan burem. Gedein saya Cip, kalau nggak Cip, tolong Cip. Karena anak manusia adalah Tuhan. Ya, atas. Loh kok? Saya mau tanya, anak manusia ini A-nya besar, M-nya besar, menuju pada siapa? Kalau kau Yesus. pintar coba. Pada Yesus kan ya? Betul? Ya. Ya. Nah Yesus ngomong, ya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sudah ngomong sendiri loh. Ini tulisan merah yang mengatakan Yesus sendiri. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, banyak ayat-ayat. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu ayatnya pun ada. Tinggal bagaimana. Saya bilang tadi sama kamu, siapa namanya, tolong. Kamu tuh harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan sungguh-sungguh kerendahan hati. Aku udah baca bang. Di awal aku baca kitab, aku udah lari. Awal baru bukanya aja bang. Oke. Ya, Kayak gimana berarti ceritanya tadi Bang kau- Holong? Tadi kau bilang, ku tanya sama kau sudah baca semua, kau bilang belum. Tapi Ya. sekarang kau bilang kau jawab sudah. Yang mana yang benar? Dengar bang, aku mencoba ya buka Alkitab bang ya. Di awal aja aku tuh udah, kira-kira aku udah lari bang. Ah itulah. Kenapa begitu? Karena Kenapa? kau. Coba dulu bang, dengar dulu bang. Oke, ayo, silakan. Kan aku ngomong bang. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, Sang kuasa iya. pencipta yang kita akui adalah Yesus. Di situ Allah Iya. bang, bukan Yesus. Yang kedua, kalau kita buka dengan perjanjian lama, di situ nggak ada Tuhan bang, Tuhan. Nah, ketika kita masuk ke perjanjian baru, Bang. Betul. Ketika kita masuk ke perjanjian baru, itulah yang namanya Yesus jadi Tuhan. Oke. Jadi yang benar mana bang? Berarti kau sudah kena doktrin. Alkitab itu bang, Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika Oke. kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, marilah kita pakai perjanjian baru. Buang perjanjian Oke. lama. Menurut Oke. saya. Oke. Berarti saya Saya mau tanya istirahat sama dulu kamu ini sekarang. ya. Halo. Saya mau tanya sama kamu, Holong. Ya. Berarti Tuhan itu di dalam perjanjian lama dia tidak bisa disebut Tuhan. Lah. Beda. Menurut saya bang, gini loh bang, aku ya belajar Kita belajar sama-sama ya. Ya. Aku akan layani kamu dengan lembut, jangan khawatir. Memang suaraku keras ya, kayak begini. Tapi jangan khawatir. Saya akan sabar sama kamu. Apakah Tuhan itu tidak disebut Tuhan di perjanjian lama? Tuhan. Nonton Tuhan dulu ya, ya Tuhan teman-teman. TUAN kan? Nggak pakai H kan? Iya, Apakah Kak. Tuhan dia perjanjian lama tidak bisa disebut Tuhan? Tidak. Gini loh Tidak. bang. Oke. Sekarang ini, udah langsung aja biar jangan lama-lama. Aku kasih tau ayatnya sebentar. Nih, ya. Aku kasih tau ayatnya lagi ya. Coba tolong gedein, ini kenapa buram ya? Nih ya, dengar baik-baik. Kamu yang Alkitab apa di situ? Di Maleakhi 1. Buka Alkitab kalau nggak, kalau mau buram. Gedein saya punya ini. Anak. Ya. Nggak bisa dibaca. Oh, iya. Bentar. Baca coba, baca Allah. Bentar ya. Seorang anak menghormati, mana dia? Seorang anak menghormati bapaknya. Bapaknya. Nah, dan Dan seorang hamba menghormati tuannya. tuannya. Oke, terus. Udah. Mana lagi nih bang? Terus. Jika aku ini Bapa, Hmm? di manakah hormat yang Hmm. kepadaku itu? Oke, lalu Jika aku ini Tuhan, Tuhan nggak pakai H ya? ya, Oke, lalu di manakah
Mana lagi nih? Takut, takut. Takut yang kepadaku itu. Ya, lalu Firman Tuhan. Di sini ada Ya, Bang. semesta. Oke. Semesta Ini alam kata Tuhan, betul? Ya. Kata Tuhan ini siapa? Menuju kepada siapa? Lah, itu dia. Itu dia apa? Ini aku nggak tahu tujuannya ini, kemana. betul. Dengar Bang. Ya. Di Cina aku nggak tahu tujuannya kemana karena di sini dikatakan Ya. ya kepadaku itulah tanda tanya Bang ya. Iya. Ya. Firman Tuhan. Jadi Tuhan itu siapa? Tuhan yang berbicara itu siapa? Oke. Aku ini huruf besar bukan? Ya. Jika aku ini huruf besar bukan? Iya. Aku ini siapa? Tuhan bukan? Gini loh Bang, pertanyaannya setiap huruf besar apakah itu Tuhan? Oh, iyalah. Sorry ngakak banget mengolong ya. Setiap huruf Nah, kapital itulah. atau besar Karena berarti memang Tuhan gitu ya. Kamu itu Aduh. tidak mengerti apa yang dikasih Alkitab. Alkitab sudah katakan dengan jelas. Bukan, aku belajar. Itu kaidah dari mana sih? Belajar aja. Kaidah dari mana sih bila huruf kait Jika kapital aku ini Tuhan. tunjuknya ke sini gitu. Artinya bahwa di Alkitab di ayat ini menjelaskan ketika Tuhan itu disebut Tuhan juga, dia bilang, di manakah hormat? Di mana katakan kepadaku itu? Bang, Jelas di sini. Bang Jack, Ketika kita berbicara tentang huruf, setiap huruf besar itu juga kepada Yesus yang kita katakan jadi Tuhan. Gini loh Bang, ada di Alkitab saya baca iblis dengan huruf besar I. Bahaya loh. Gini ya, kasih dulu sama kau ya. Astagfirullah. Kasih dulu sama kau ya. Iya. Masa Alkitab pembeda itu huruf kecil huruf besar gitu dan ya. dirancang dan dirangkum oleh orang-orang pinter. Bagaimana kau mau mengatur lebih daripada mereka? Yang jelas-jelas mereka membuat supaya kamu mengerti. Itu pun kau sangkal supaya kau nggak mengerti tentang itu semua. Gak apa-apa. Aku nggak takut kamu murtad. Dengar gue ngomong. Pengertiannya aku inginkan Bang, bukan masalah hurufnya. Dengar gue ngomong. Ku sudah jelaskan dari awal sampai sekarang, tapi kau tetap menolak. Ku nggak takut kamu pindah ke muslimut, ku nggak takut. Dengar baik-baik. Ku nggak takut sama sekali. Dengar dulu, ku nggak takut. Sama sekali ku nggak takut. Cuman yang ku ingin kau belajar sungguh-sungguh loh. Ku sudah jelaskan tadi, kau tanya sama saya di mana Yesus berkata itu Tuhan, ku sudah kasih tahu ayatnya tadi. Anak manusia adalah Tuhan, itu ayatnya ada. Ya, bahkan Thomas ketika dia bangkit pun dia bilang ya Tuhanku dan Allahku, itu ayatnya pun ada. Banyak sekali ayatnya itu sebenarnya. Iya Bang. Cuma, tunggu sebentar. Cuman kau itu kebanyakan ngobrol sama orang-orang macam si Ucup PI ini, sehingga otak kau terkontaminasi. Saya kasih tahu, hati-hati. Kalau kau nggak bertanya sama orang yang tepat, kau akan disesatkan. Tolong, hati-hati. Ku nggak takut kamu murtad, sungguh ngomonganku. Dengar dari Mau awal, ketawa saya. dari awal orang ke gereja melakukan perjamuan Yesus. Aku kasih tahu. Bisa jadi dia cuma Kristen tradisi doang, tidak ada masalah. Paham yang aku maksud? Silakan kau Coba mau Bang Holong, Nggak apa-apa. gimana Tapi tanggapan yang itu? penting hari ini sudah kujelaskan sama kamu semua. Bahkan sudah kutunjukkan, kudebat sama si Yusuf P ini tadi seperti apa. Mana ada? Bahkan dia pun nggak mengerti isi Alkitab. Tidak mengerti Bukan isi nggak Alkitab ngerti. sama sekali tadi. Saya lebih ahli daripada Ya. Anda. Nah, itu yang saya bilang. Mungkin Anda nggak tahu, si penguasa tidak tahu kenapa Yesus disalibkan. Anda tidak tahu ayatnya. Ya Saya iya, kasih tahu ayatnya sama Anda. Anda sendiri nggak bisa tunjukin tekstualnya gitu. Itu ayatnya, Kayak gimana? dalilnya mau apa lagi? Anda membedakan konteks dengan teks Anda aja tanya kagak penguasa itu bisa apa gitu loh. jahat, apa kata Inggris? Saya kasih tahu ayatnya. Heran saya, iya. Penguasa itu adalah roh jahat, itu ayatnya ada. Yang membedakan teks dan konteks aja Anda Maka itu bingung gitu. Anda tetap gak akan menerima kebenaran, cuy. Aduh, Karena Anda nggak fair. Dalil semua sudah saya baca dari tadi. Kalau Saya bukan sekedar sama ngoceh doang. kalau ikut dia campur baur semua bang. Ya, Nah, itulah karena kamu nggak mau teks dan konteks aja nggak ngerti dia gitu. Aduh. Bukan masalah nggak ngerti.
Saya kasih tau dalilnya sangat jelas sekali, ya kan, di 1 Korintus 2:8. Kalau memang Ya, dalil penguasa teks tahu, kan? dia tidak akan menyalibkan Yesus yang mulia itu, Dalil Tuhan yang teks. mulia itu. Itu ayatnya ada, lu pakai Ya, apa lagi yang kan kau konteks ngerti pula. Jum? Makanya aku bilang, Nah, kalau kan kau ngobrol nggak soal ada macam gitu ini, loh. Ya, kalau dia nggak ngerti. kosakatanya Loh. itu nggak ada, contoh ya Untuk kosakata yang Mary, tidak digunakan di dalam Juma, ayat itu lalu Rifa, dicocok-cocokkan Nanda, gitu semua ya. nggak paham Alkitab. Kayak gitu jadinya. Udah saya tes. Ah. Tidak ada satupun yang pernah baca Alkitab habis dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Oh, Mereka saya cuma baca, tebak-tebak, saya tebak-tebak baca. doang. Saya baca 7 tahun saya baca Buktinya? ya. Kamu nggak tahu tadi ayat yang tadi. Kejadian sama kamu. Saya baca. Oke, tes. Ayat yang tadi dari mana? Saya nggak bisa menghafal Bible Anda, nggak ada jaminannya. Nah, makanya itu Anda nggak paham. Kalau Anda paham, Anda pasti tahu ayat itu. Lah, emang nggak Anda tahu, hafal? saya bilang, tidak heran Bible Anda. Anda disesatkan sama orang-orang macam ini. Anda hafal nggak Bible Anda? Si Juma ke si Rifa ke si Nanda, gua nggak ada yang tahu. Nah, Saya udah tes ujung-ujungnya. Tolong, saya bukan ngomong ya, tolong ya. Tidak ada debater Islam yang tahan sama saya. Rata-rata kick saya semua. Mau si apa Juma, yang kayak gini ecek-ecek bagi saya. Ecek-ecek yang kayak gini bagi saya. Besok saya akan posting nih. Ya, ini saya udah rekam dari tadi. Ya, omongan kita saya rekam. Ternyata Uncu PI tidak tahu kenapa apa iblis itu tahu atau tidak tentang penyelipan itu. Saya akan Iya. posting nih besok di koma saya. Bagus. Ya, saya akan posting. Ternyata Anda bikin judul ya, iblis Nggak tahu atau tahu bukan. saya, iya. Kali perencana Karena saya Tuhan. tidak Anda berteman dengan jelas kan? iblis, nggak tahu. Anda nggak tahu. Bukan karena nggak berteman. Jadi yang Karena tahu Anda itu yang baca berteman dengan ayatnya. iblis saja gitu. Karena Anda nggak tahu ayatnya. Kan Makanya Anda ngomong saya seperti udah itu. jujur, saya nggak berteman dengan iblis, saya nggak tahu ya. Iya, Kalau itu bukan Anda jawaban tahu yang berarti tepat. ya Itu terserah jawaban Anda orang kan kayak gitu ya. BOH, harus tahu. Itu di situ Jawaban ya, yang benar itu posting adalah banyak-banyak. kenapa Saya bilang saya Anda kalau nggak akan tahu ya ngomong. nggak tahu gitu. Ya, Ya betul-betul Anda nggak tahu kan. berkali-kali. Apa- Tidak Masa tahu, teman-teman tidak semuanya tahu. Itu gini menjadi coba poin buat saya. sama saya Hati-hati. masa saya harus nanya iblis kah atau mengetahui isi hati iblis kah dulu Terus ngomong. kayak gitu. Terus ngomong. Terus. Dia mesti postingan saya orang. Iya, Anda makanya. sebagaimana ilmunya. Nggak ada Biar orang bobotnya. tahu ilmu Anda sebagaimana. Nah, lihat Aduh, ya, saya posting nih. aduh. Anda jawab, Ya kan kayak ternyata gitu. Anda nggak tahu. Ya, Anda nggak berteman sama iblis. Itulah jawaban Anda. Ya kan? Ya itu. Nih, hebat ya. Hari ini saya kasih tahu. Besok saya akan posting. Iya iyalah, akan saya posting. nggak berteman Anda dengan nggak tahu. iblis. Saya Nah, tidak itu. akrab dengan iblis. Ya, saya Iya, tidak tahu iya. isi hati iblis. Makanya Itulah ya. Saya nggak tahu jawaban dari rencana orang yang iblis nggak juga. ngerti Alkitab. Rencana iblis Iya. ini ya apakah Iya. diketahui Yesus? Nah, mulai. Ya. Mulai gusar dia. Gusar Mulai apa ya? gusar dia. Gusar apa? Diketahui Gusar. oleh Yesus atau tidak nggak tahu juga saya. Nah, itulah. Iya. Anda nggak tahu kenapa Anda nggak tahu ada tulis. Ya iya karena isi hati iblis Kali perencana ada iblis tahu Tuhan. ini nggak bisa Iblis pala atau bukan. bisa ditebak. Itulah gitu. Anda. Anda nggak Itulah, tahu, tapi Anda ya. sok tahu. Artinya apa? Anda Kalaunya nggak tahu. kita nggak tahu kekristenan, nggak tahu penyaliban. gini, Anda paling tahu makanya tentang apa? kekristenan. Ya. Makanya kayak gini, Ya. kalaunya kita mengetahui hal tersebut, buat apa kita pertanyakan gitu? Makanya Anda sudah ngakui tadi kan Anda nggak tahu kan? Saya selalu Nggak tahu sama saya Anda. rencana iblis itu kayak gimana. Anda juga Anda bagus. Makanya Iya, nggak tahu. Saya bukan Makanya teman saya kasih bukan tahu. teman iblis ya. si untuk ini framing Iya. pakai judul yang begitu. Gini Karena dia bang, nggak ngerti ya, Alkitab. kalau Anda merasa berteman dengan iblis, Anda pasti tahu gitu. Itu tidak perlu berteman sama iblis. Anda perlu baca Alkitab dan tahu ceritanya, maka Anda akan ngerti. Apakah pertanyaan Anda, apakah iblis tahu ya Yesus tersalib itu Oke. adalah ajang penebusan dosa? Emangnya saya berteman dengan iblis? Anda cuma Memangnya gaya-gaya saya begitu akrab kok. dengan iblis Saya- gitu? Aduh, Memangnya gaya sejaman bahasa dengan Anda. iblis? Anda dengan ngomong seperti begitu, itu menunjukkan kualitas diri Anda seperti apa. Iya. Hati-hati Parah Anda. banget gitu teman-teman ya. Anda nggak Malah ngerti, ditanyakan saya tanya. iblis Malah, tahu nggak katanya? Tahu Saya nggak? tidak berteman sama Tahu iblis. nggak iblisnya Ih, katanya? kali. Loh,
Kalau saya langsung tanya dengan iblisnya ya jelas nggak bisa kan gitu. Ini di mana gitu loh. Heran saya. Ininya di mana gitu. Saya nanya sama Anda tadi, apakah iblis tahu kalau terjadi penyelipan itu terjadi keselamatan? Nggak tahu. Iya, Anda nggak tahu kan? Makanya saya kasih tahu. Ya. Iblis itu nggak tahu kalau dengan penyelipan itu terjadi keselamatan. Iya karena saya tidak berteman dengan iblis. Nah, Anda Bukan tahu? itu jawabannya. Ya, kalau Anda tahu, ya coba jabarkan kepada saya iblis itu gitu. Itu jawaban orang yang tidak ngerti Alkitab. Kalau orang ngerti Alkitab dia akan jawab pakai ayat, pakai dalil. Ya makanya tadi kan sih minta dalil. Ya, Oke lah, minta oke, dalil. apa-apa, cukup. Di mana iblis tertulis iblis? Itu saya udah kasih tahu Tua. penguasa itu pertama penguasa. Kedua saya udah jelaskan dalilnya lagi tadi. Penguasa itu adalah pemerintah di udara, roh jahat. Itu ayat itu. Anda nggak bisa membedakan tekstual dan konteks. Sekolah lagi lah. Maka itu Anda sudah jelas tadi. Anda tadi nggak mengerti. Gak apa-apa. Ya. Udah cukup. Ya. Udah Saya cukup, harap buat sekolah posting lagi lah sini. kalau kayak gitu ya. Pengawasan Aduh. itu. Anda yang nggak sekolah, Mas. Saya minta Saya yang tanya sesuatu. teks, kata saya. Bilang. Ya, teks. Saya perlu menjawab pakai dalil sudah cukup itu. Sudah lebih dari cukup. Ya iya dalilnya tampilkan secara teks. Kan gitu. Itu saya dibacakan tadi dalilnya. Kosakata iblis pun kagak ada, teman-teman. Loh, itu jelas penguasa itu saya udah kasih tau ayatnya lagi. Ya kan? Ya kan? Itu ayatnya sudah kasih tahu penguasa itu siapa? Pemerintah di udara, roh jahat di udara. Itu ayatnya ada. Udah jelas kan? Iblis tidak tahu. Gak mau Cip, gak apa-apa. Saya sudah sampaikan ini sama kamu, ya. Kamu mau ngerti, mau nggak ngerti silakan. Holongnya silakan. Saya nggak pusing ya bagaimana pun keadaannya dia nanti. Apa apa, ya. Silakan. Yang penting saya sudah cukup tahu Anda punya kualitas seperti apa. Tinggal nanti Ya, saya posting juga di- tahu kok kualitas Anda Ya. gitu. Ya, saya posting di ini saya bahwa Anda nggak ngerti Alkitab. Makanya Anda bilang ketika saya bertanya itu, saya iya. tidak berteman. Saya bukan nggak Jawaban ngerti yang Alkitab, itu tapi saya nggak tahu rencana iblis, bukannya. Kan salah. Udah salah dia. Saya bukan nggak ngerti Alkitab, tapi lebih ahli daripada Anda gitu Alkitab itu. Ya, Ini mah nggak tahu. Nah. Saya tadi kok. gini ya. Jadi kalau untuk masalah yang tadi terserah Anda gitu. Iya. Nanti saya akan posting, tenang aja ya. Jangan khawatir. Posting lah Anda bagus nggak lah tahu ya. Alkitab, Anda menjawab, Anda malah bilang nggak berteman sama iblis. Itu Nggak berteman jawaban dengan orang iblis saya. yang lari dari- Itu jawaban orang yang lari dari dalil itu. Berteman dengan iblis ya, ngapain Iya, berteman ngerti dengan Alkitab. iblis teman-teman ya? Memangnya di depan Yesus tahu, iblis tahu gitu. Yesus itu akan melakukan penebusan dosa. Kan gitu pertanyaannya. Kalaunya saya ditanyakan tentang masalah iblis tahu atau tidak ya, saya bukan kawannya iblis. Itulah jawaban orang yang ngerti Alkitab. Kalau dia ngerti Jadi Alkitab, yang dia nggak akan jawab. jadi yang lebih mengetahui iblis Ya. ini ya mungkin kerocok-kerocoknya kali gitu ya. Oh, dong. Yang berteman sama iblis itu ya Tuhan. Gimana sih? Iya. Tuhan lah. Saya jadi Anda ya buat saya sesuatu. tegaskan ya. Ya saya tegaskan Ya, kalau untuk masalah rencana iblis saya Iya. nggak tahu. Tapi kalau untuk Iya. kitab Anda saya lebih ahli daripada Anda. Buktinya tadi nggak tahu ayat itu. Buktinya nggak tahu ayat itu tadi. Apanya? Apanya? Ayat itu tadi nggak tahu buktinya. Ayat apa? Itu tadi ayat yang saya baca menjawab itu loh. Jawab Bahwa apa? iblis itu nggak tahu tentang keselamatan itu. Rahasia itu tidak tahu. Aduh. Anda merasa tetap nggak tahu kenapa. Saya Anda minta tadi Anda gini, bukan temannya iblis kan? Itu saya jawaban ulangi kecil. kembali ya. Anda paham Jawaban tekstual anak nggak, kecil. Pak? Anda paham Oke, tekstual silakan, nggak sih? Terus silakan terus. Terus iya makanya, Anda paham tekstual nggak? Ya, itu kan saya dijawab pakai dalil tadi. Ya, dalil tekstual kayak gitu kan? Itu tekstualnya kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, Siapa tekstual. penguasa itu? Siapa penguasa, saya jawab. Saya bukan lagi ya. Ada nggak tertulis iblis
tidak tahu rencana penebusan dosa tekstual. Itulah yang saya bilang, Anda itu sudah dikasih jelas. Tapi Itulah. Anda mau pakai Anda itu Pak ya. Ini Bang ya. Bisa begitu cuy. Makanya bisa, Bang ya, cuy. pahami perkataan Itulah. orang itu. Kalau orangnya minta teks berarti ada tertulis. Kalau orangnya minta konteks ya, minta konteks, maka yang tertulis itu silakan Anda konteks.